Di sebuah ruang diskusi kecil, dua sahabat lama yaitu Fajar dan Reza tiba-tiba terlibat perdebatan yang tidak pernah mereka rencanakan. Isunya yang dibahas sederhana, hanya sebuah berita politik yang sedang ramai. Fajar mengangkat ponselnya dan berkata, "Jelas ini salah satu pihak, buktinya sudah banyak." Reza langsung menimpali, "Kamu itu terpengaruh media itu, Cok. Coba lihat versi lain. Ini tidak sederhana itu, tahu." Suara mereka tidak tinggi, tetapi emosi yang muncul terasa lebih dalam dari sekedar perbedaan pendapat. Dan yang menarik adalah ini bukan perdebatan pertama mereka, tetapi baru kali ini keduanya merasa pendapatnya paling objektif. Padahal mereka membaca berita dari sumber yang berbeda, dipengaruhi oleh bingkai informasi yang berbeda, dan menafsirkannya melalui keyakinan yang mereka sendiri tidak sepenuhnya sadari. Beberapa hari kemudian, masing-masing merenungkan kejadian itu. Fajar heran mengapa ia bereaksi sekeras itu, sedangkan Reza bertanya-tanya mengapa ia begitu yakin pada narasi tertentu. Dari dua orang yang saling mengenal puluhan tahun itu, tiba-tiba muncul jarak hanya karena cara mereka melihat. Jika cara kita melihat dunia lahir dari cerita yang beredar, sejauh mana pandangan itu benar-benar berasal dari kita? Simak video ini sampai selesai. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita mencoba memahami satu pertanyaan yang besar. Apakah pilihan kita memang sudah benar-benar milik kita sendiri? Pilihan sering kita anggap lahir dari pertimbangan pribadi. Padahal banyak di antaranya merupakan respon yang dibentuk oleh informasi, framing, bahkan tekanan sosial dan bias kognitif. Seperti yang dikatakan oleh Daniel Kahneman dalam bukunya berjudul Thinking Fast and Slow, dia menjelaskan bahwa banyak keputusan kita bukan hasil dari proses rasional, melainkan produk pola pikir cepat yang otomatis. Hal ini juga dikatakan oleh Noam Chomsky dalam bukunya yang berjudul Manufacturing Consent, yang menunjukkan bahwa bagaimana media dan institusi dapat membingkai realitas hingga publik merasa memiliki pendapatnya sendiri. Padahal opini itu dibentuk oleh struktur narasi tertentu. Walter Lippmann dalam Public Opinion-nya juga menyebutkan bahwa manusia melihat dunia bukan dari faktanya langsung, melainkan dari picture in our head atau gambar mental yang dibentuk oleh narasi. Lalu, siapa yang sebenarnya menentukan apa yang kita pikirkan? Kita sering merasa bahwa sudut pandang lahir dari proses yang murni. Padahal dalam banyak kasus ia adalah hasil dari serangkaian pengaruh yang bekerja dengan halus setiap hari. Pilihan kita dibentuk melalui mekanisme yang tak terlihat, yaitu agenda setting, framing, tekanan sosial, dan bias kognitif yang membuat kita menguatkan hal yang familiar. Pikiran cepat membuat kita yakin bahwa kita memilih dengan sadar, padahal kita hanya merespon pola yang sudah ditanam. Kemudian, opini publik diarahkan melalui struktur informasi yang tidak kita sadari. Kita melihat dunia melalui gambaran mental yang dibentuk oleh bahasa dan simbol-simbol sosial. Dan seberapa banyak dari pilihan yang kita yakini hari ini benar-benar lahir dari kesadaran diri kita? Tulis di kolom komentar.
Jika kita merangkainya semua mekanisme tadi, kita akan menemukan sebuah titik terang, yaitu banyak pilihan yang kita anggap milik kita sebenarnya lahir dari narasi yang membentuk cara kita melihat. Namun disinilah ruang kebebasan batin itu muncul saat kita memahami bagaimana informasi dibingkai, menyadari bias pribadi, dan melihat tekanan sosial yang bekerja dengan halus. Kita mulai punya ruang untuk berhenti dan memilih dengan lebih sadar. Pada akhirnya, hidup kita di dunia yang penuh pengaruh, informasi datang dari segala arah, narasi dibentuk oleh banyak pihak, dan bias bekerja tanpa kita sadari. Tetapi di tengah itu semua, kita punya ruang kecil yang bisa dijaga. Ruang untuk menyadari apa yang mempengaruhi kita. Sebelum kita mengambil sebuah sikap, kesadaran itu adalah pintu awal kebebasan batin. Bukan kebebasan dari semua pengaruh, tetapi kemampuan melihatnya dengan jernih. Dan di antara begitu banyak pengaruh, bagian mana dari pikiranmu yang ingin kamu tetapkan dengan sadar? Demikian video pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dukung terus channel Ruang Baca dengan membagikan video ini dan mari berdiskusi di kolom komentar. Karena setiap pikiran yang terbuka adalah bagian dari perjalanan kita bersama. Sampai jumpa di teras wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.